Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Nurul Cahyani dari SMP Negeri 2 Tebing Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Saya peserta lomba pidato dalam acara Gema Ramadan SMA Harapan 1 Medan. Terima kasih kepada SMA Harapan 1 Medan yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga SMA Harapan 1 Medan semakin maju dan sukses. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Amma ba'. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme kehidupan. Karena kita tidak dapat bertahan satu jika tidak ada duanya. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, miskin dan kaya, si cantik dan si buruk rupa. Sehingga sempurnalah ciptaan Allah di atas permukaan bumi ini. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam kita sanjungkan kepada manusia yang paling agung di langit dan di bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abdillah, belahan jiwa Siti Aminah, yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah. Sehingga saat ini kita berada dalam dinginnya angin di bawah panji Islam. Hadirin yang berbahagia, saya akan menyampaikan pidato saya hari ini yang bertema mewujudkan peringatan nuzul Quran untuk membentuk generasi yang berakhlakul karimah. Peringatan nuzul Quran 17 Ramadan 1442 Hijriah merupakan hari peringatan waktu turunnya Al-Quran ke permukaan bumi yang diperingati setiap 17 Ramadan. Nuzul Quran 17 Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nuzul Quran 17 Ramadan terjadi di Gua Hira pada tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an ke permukaan bumi yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadikannya keterangan untuk menjelaskan petunjuk serta menjelaskan tentang perbedaan antara yang benar dan antara yang salah. Al-Quran diturunkan kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Ayat demi ayat, surat demi surat. Al-Quran menjadi petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Peringatan nuzul Quran menjadi momentum untuk kita memahami isi di dalam Al-Quran tersebut dengan cara menjadikannya sebagai pedoman hidup agar menjadi lebih baik, unggul, dan mulia, serta membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maksud dari surah Al-Baqarah ayat 2 ini menjelaskan tentang Al-Quran merupakan petunjuk dan panduan bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Allah, hablum minallah, dan orang-orang yang berinteraksi dengan manusia, hablum minan nas. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita dapat melihat generasi muda di tahun 2021 ini, gejala kemerosotan yang terjadi dilakukan oleh orang dewasa tidak hanya lagi dilakukan oleh orang dewasa,
tetapi juga dilakukan oleh kalangan anak-anak, karena mereka merupakan generasi muda saat ini. Sudah terlihat sangat jelas potret buram generasi muda dapat kita lihat dari media-media massa. Sungguh disayangkan, beberapa langkah untuk menuju keberhasilan dengan dunia pendidikan yang berpotret buram ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat yang menjadikannya lebih tinggi untuk generasi muda memakai narkoba, tawuran, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Lalu dalam Islam, sulit kita mencari seorang Muslim yang mau menyebarkan agama Islam untuk aturan di dalamnya, kecuali seseorang yang berakhlak kuat dan hebat. Oleh karena itu, marilah kita membentuk generasi muda yang berakhlak Quran dengan memperkokoh ilmu akidah. Karena akhlak generasi muda dapat kita lihat dari kecakapan, panutan, dan tauladan. Jadi, dapat disimpulkan bahawa kekuatan akidah merupakan prinsip utama untuk membentuk generasi muda yang berakhlak Quran. Dengan kekuatan akidah, kita bisa melahirkan anak-anak yang berakhlakul karimah dan cerdas. Generasi muda dituntut untuk cerdas, berwawasan luas, serta berakhlak lugas. Dan yang paling pentingnya lagi adalah menjadikannya sebagai pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah. Karena generasi muda merupakan khalifah di masa depan. Pemuda yang hari ini menjadi pemuda yang di hari esok. Generasi muda yang bersuara, yang berjiwa menggelora. Generasi muda merupakan aset berharga bagi bangsa. Jadilah generasi muda yang berakhlak Quran. Dapatkan ridhonya. Lillahi ta'ala, garda terdepan membangun bangsa. Sekian pidato yang saya sampaikan mengenai mewujudkan peringatan nuzul Quran untuk membentuk generasi yang berakhlakul karimah. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Lampu di taman mulai meredup. Elok ditanya ke kantor pusat. Al-Quran adalah pedoman hidup. Tanpa Al-Quran kita bisa tersesat. Demikianlah pidato saya. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata saya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.